Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri asal-usul leluhur Nusantara. Austronesia adalah istilah yang diberikan ahli linguistik untuk menyebut rumpun bahasa yang dituturkan oleh orang di Kepulauan Indo-Malaysia dan kawasan Ocean. Rumpun bahasa Austronesia terdiri dari 1.200 bahasa dan digunakan oleh sekira 270 juta penutur. Sebelum masa kolonialisme Eropa, persebaran bahasa Austronesia mencapai lebih dari separuh belahan dunia. Penuturnya meliputi Madagaskar di ujung barat hingga Kepulauan Paskah di ujung timur Pasifik, serta dari Taiwan, Mikronesia di batas utara hingga Selandia Baru di batas selatan. Kepala Riset Balai Arkeologi Yogyakarta, Heri Widianto, menjelaskan kawasan penutur bahasa Austronesia di Indonesia sangat luas. Indonesia berada di tengah-tengah kawasan sebaran. Penghuninya melingkupi 60% lebih dari seluruh penutur Austronesia di dunia, kata Heri. Mayoritas penutur bahasa Austronesia adalah orang-orang di Indonesia bagian barat, sedangkan orang-orang di Indonesia bagian timur hingga kini memakai bahasa non-Austronesia atau bahasa Papua. Secara bahasa, warisan Austronesia ditandai dengan kata-kata yang mirip dalam bunyi dan makna. Beberapa kata-kata seperti bilangan 1 sampai 10 di berbagai kawasan persebaran Austronesia menunjukkan kekerabatan itu. Misalnya, dalam bahasa Jawa kuno hitungan 1 sampai 10 yaitu syah, roah, telu, pat, 5, 6, pitu, wolu, songo, 10. Dalam bahasa Minangkabau, hitungan 1 sampai 10 yaitu cie, duo, tigo, ampe, limo, anam, tujua, salapan, sambilan, sapuluah. Dalam bahasa Bugis, hitungannya menjadi sedi, 2, telu, epa, 5, eneng, pitu, arua, asera, 10. Tidak jauh beda dengan Tagalog, bahasa resmi di Filipina, yaitu isa, dalawa, tatlo, apat, 5, anim, pito, walo, siam, 10. Banyak ahli mengatakan bahwa persebaran rumpun bahasa Austronesia yang luas disebabkan proses perpindahan bahasa penutur rumpun bahasa itu keluar dari daerah asalnya. Peter Bellwood, dosen arkeologi di School of Archaeology and Anthropology Australian National University, dalam prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia mengajukan teori bahwa daerah asal bahasa Austronesia adalah Taiwan dan pantai Cina bagian selatan, yang kemudian turun ke selatan melewati Filipina dan masuk ke Nusantara. Daerah itu menghasilkan bukti budaya khas Austronesia yang paling tua di Asia Tenggara, seperti situs Hemedu di Teluk Guangzhou, Provinsi Zhejiang yang berumur 7.000 tahun. Selanjutnya pada 5.000 tahun yang lalu, mereka menyebar ke berbagai belahan dunia. Mereka tiba di Nusantara paling tidak 4.000 tahun yang lalu, sebelum mereka mencapai wilayah Pasifik pada 2.000 tahun yang lalu. Rute migrasi mereka itu yang diyakini teori out of Taiwan, yang menyebutkan wilayah Cina bagian selatan, kemungkinan wilayah Fujian atau Xinjiang adalah daerah asal mereka sebelum migrasi ke Taiwan, kata Heri. Bangsa Austronesia banyak dikaitkan dengan dimulainya budaya Neolitik di Nusantara. Munculnya budaya ini dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah pendudukan manusia di wilayah itu karena membawa perubahan yang signifikan. Budaya khas ini ditandai oleh kehidupan masyarakat yang menetap, penjinakan tanaman dan hewan, peralatan batu yang dipoles, pembuatan tembikar, perhiasan, dan pemujaan leluhur. Semua itu diyakini bahwa para penutur Austronesia sembari mereka berdiaspora. Rupanya penutur Austronesia bukan satu-satunya yang dihubungkan dengan persebaran budaya Neolitik. Kemungkinan ini diungkapkan pula oleh Truman Simanjuntak, arkeolog senior di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Dalam The Western Road Migration, A Second Probably Neolithic Diffusion to Indonesia, termuat di New Perspective in Southeast Asian and Pacific Prehistory. Menurut Truman, data baru dari berbagai disiplin ilmu mengungkapkan kemungkinan masuknya budaya Neolitik lain di Asia Tenggara, dataran yang kemudian masuk ke Indonesia bagian barat. Ini nampak ketika melihat temuan di situs Gua Sireh di Sarawak, Malaysia, memiliki lebih banyak kesamaan dengan yang ada di semenanjung Malaysia dan Thailand daripada yang tersebar melalui jalur Taiwan dan Filipina. Rute migrasi ini mencapai Indonesia Barat lebih awal ketimbang rute migrasi timur oleh para penutur Austronesia. Mereka diperkirakan mulai bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 4300 sampai 4100 tahun yang lalu. Pembawanya mungkin orang-orang yang berbahasa Austroasiatik, rumpun bahasa yang berbeda dengan Austronesia, namun diduga tetap berasal dari satu rumpun yang sama. Kemungkinan leluhur Nusantara datang lewat jalur barat itu dibuktikan secara genetika. Herawati Sapulo Sudoyo, peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Ejitman, menjelaskan adanya pembauran gen leluhur penutur Austronesia dengan penutur Austroasiatik yang menetap di Indonesia bagian barat. Misalnya, gen manusia Jawa membawa gen Austroasiatik dan Austronesia, begitu pula manusia etnis Dayak dan manusia di Pulau Sumatera yang nampak pada etnis Bata Toba dan Bata Karo. Dua gen leluhur itu kian tidak muncul semakin ke timur. Latar belakang genetis itu bergradasi. Dari barat Austronesia yang dominan, lalu gen Papua dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Alor, dan seterusnya di Indonesia bagian timur, kata Herawati. Genetika juga membuktikan migrasi kelompok Austroasiatik ini menjadi lebih dulu dibandingkan migrasi Austronesia. Dari asalnya di Yuan, mereka tidak pergi ke Taiwan, tapi langsung ke selatan menuju Asia Tenggara dataran, seperti Vietnam dan Kamboja, menyusuri semenanjung Malaya hingga ke Sumatera dan Jawa serta Kalimantan. Dua kelompok sesama ras Mongoloid itu, atau penutur Indonesia dan Austroasiatik, kemudian berbaur di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jika kini seluruh masyarakat akhirnya berbahasa Austronesia, itu karena penuturnya lebih bisa mempengaruhi penutur Austroasiatik kendati lebih dulu tiba di Nusantara. Dua gen leluhur itu kian tidak muncul semakin ke timur. Misalnya, penduduk Lembata dan suku Lama Holot Flores Timur membawa genetika Papua atau Melanesia dengan presentase paling tinggi dan sedikit genetik bangsa penutur Austronesia.